Selamat datang sahabat komik dimanapun Anda berada. Di video kali ini, Mimin ingin melanjutkan cerita Songbak. Songbak Manhwa adalah serial komik yang bertemakan martial arts dan juga mengandung demografis shonen. Komik ini dibuat oleh komikus bernama Baekjeon yang bercerita tentang Songbak, putra keluarga Song yang kehilangan ayah dan ibunya di depan matanya karena invasi demon. Songbak adalah putra kedua dari keluarga Song. Dia nyaris lolos dengan hidupnya dengan dituntun pergi dari tempat kejadian oleh kakak laki-lakinya yang bernama Song Yong. Tetapi sejak hari itu, Songbak membenci saudaranya karena menyeretnya pergi, alih-alih membantu orang tuanya. Dia kehilangan keluarganya, klannya, segalanya, dan mengembara di pedesaan Zaugo dan kakak laki-lakinya tidak kembali setelah pergi mencari makanan. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan like dan memberikan komentar positif. Jangan lupa menekan tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita. Songbak sedikit membungkuk sebagai bentuk pemberian hormatnya sambil mengenalkan namanya. Setelah mengetahui Songbak, Pojong bergumam, jadi inikah pemimpin muda baru yang baru saja tiba? Tapi kenapa terlihat familiar? Merasa Pojong tertegun, Jeong-il menegurnya, menanyakan apa yang Pojong lihat. Bukankah mereka pernah bertemu dengan Songbak di saat sebelumnya? Pojong tentu terkejut ketika mendengarnya dan sekarang ia penuh tanya sambil memikirkannya sebelum pada akhirnya mengenali mata Songbak. Jadi inikah jenderal muda saat itu? Jong-el memejamkan mata, menanyakan, bisakah perlahan-lahan mereka sampai ke poin utama? Ia dengar ada rencana untuk menyerang tentara Mongolia di musim dingin. Itu tentu bukanlah hal yang mudah, bahkan jika tingkat pelatihan prajurit tersembunyi telah meningkat. Hiryu pasti tidak bisa dianggap enteng. Apakah Songbak punya rencana sehingga berani mengambil keputusan dengan cepat? Pojong yang mendengar itu sangat terkejut. Di benaknya berpikir bahwa jika musim dingin tiba, Hiryu dan Tajar ditempatkan menjadi benteng yang tak dapat ditembus. Bagi pasukan dataran tengah yang lemah terhadap hawa dingin, pergi ke sana sama saja dengan bunuh diri. Apalagi untuk mencapai Hiryu, mereka harus melewati. Seketika gumamnya terhenti karena Songbak angkat bicara mengatakan kalau ia akan menerobos benteng di Ojipas yang terletak di pegunungan gelap dengan pasukan elit kecil. Terlihat wajah Jeong-il begitu serius menanyakan. Ini pertama kalinya ia mendengar ada benteng di sana. Apakah Songbak punya bukti? Songbak menjawab bahwa ia memastikannya pada pertempuran terakhir saat ia mundur bersama Jenderal Moyong. Alasan mengapa benteng yang dimaksud belum diketahui sampai sekarang adalah karena tidak ada satupun tentara dataran tengah yang memilih jalur sana dapat pulang selamat. Selain itu, pegunungan yang kehitaman ini berada pada ketinggian yang tinggi sehingga menjadikannya daerah dengan kabut dan awan tebal. Memang saat ini kabut lebih berpihak pada musuh. Namun sebaliknya, jika mereka bisa menggunakannya dengan baik, maka mereka bisa membalikkan keadaan. Jeong-il menyimpulkan apakah yang dimaksud adalah operasi gerilya memanfaatkan kabut dengan kekuatan elit kecil. Apakah Songbak berencana menggunakan taktik menembak? Sontak pertanyaan itu mengejutkan Songbak. Ia tidak mengira Jeong-il telah memahami keseluruhan rencananya sekaligus. Padahal ia hanya menyebutkan teknik penyerangannya saja. Jeong-il tentu tidak bisa dianggap remeh. Namun kunci dari operasi ini terletak pada bubuk mesiu atau dengan kata lain pasukan militer yang dikontrol paling ketat di pengadilan. Dengan pengawasan ketat yang masuk, bagaimana bisa mereka mendapatkannya? Lagi-lagi Jeong-il menunjukkan kemampuannya dalam membaca strategi Songbak.
ia menanyakan pada Pojong berapa banyak bubuk mesio yang bisa Pojong peroleh untuknya. Pojong sedikit kesal mengatakan, awalnya Jong-il minta uang dan sekarang bubuk mesio. Hanya ada satu koneksi yang salah dengan seorang pasangan sebagaimana yang ia alami. Jadi berapa banyak yang Jong-il butuhkan? Di sini Song Baek semakin terkejut dan bingung. Bagaimana bisa Pojong seolah sangat mudah untuk mendapatkan bubuk mesio? Siapa sebenarnya wanita ini? Melihat Song Baek bangkit berdiri, Jeong-il mengeluarkan sebuah tawa ringan, mencibir bahwa sepertinya Song Baek penasaran dengan identitas calon kakak ipar. Ia merangkul Pojong, meneruskan, percaya atau tidak, Pojong adalah manajer cabang Haumon. Mendengar itu, Pojong tidak mengira kalau Jeong-il mengungkapkan identitas aslinya secara sembarangan. Sontak, ia pun memaki kalau Jeong-il adalah pengkhianat. Di sisi lain, Song Baek sangat tercengang ketika mendengar sambil memikirkannya. Jeong-il mengatakan dengan tegas bahwa perihal bubuk mesio telah terselesaikan. Lalu, sudahkah Song Baek memikirkan penjahat mana yang harus dipilih? Berpindah pada pasukan tersembunyi yang sedang berlatih guna memaksimalkan kemampuan bela diri yang dimiliki. Terlihat No Hwan juga berada di barisan ini. Di benaknya mengatakan bahwa gaya hidup ini menjadi sedikit melelahkan. Sepertinya perang akan segera dimulai dan ia harus bergegas menjauhkan diri. Sejenak ia terdiam dengan tatapan yang menajam, meneruskan. Memikirkannya saja membuatnya sangat marah. Ia datang sejauh ini karena wanita itu dan sekarang justru ia yang berada dalam kekacauan ini. Haruskah ia setidaknya menampar Song Baek nakal itu sebelum pergi? Seketika gumamnya terhenti karena seorang perwira memarahi, mengatakan, kenapa No Hwan tidak melakukan gerakan dengan benar? No Hwan hanya bisa meminta maaf dengan perasaan yang benar-benar apes. Sedangkan sang perwira meminta perhatian kepada semua pasukan untuk mendengarkan penyampaian dari panglima perang. Mengetahui kedatangan Song Baek, pria dengan gorisan di mata berbisik mengatakan siapa yang akan panglima binasakan hari ini. Sang rekan yang berada di samping menegur untuk berhati-hati, sebab jika terdengar bisa jadi hidup mereka akan berakhir. Bersamaan dengan ini, Song Baek menjatuhkan sekantong uang yang tentu saja mengejutkan semua pasukan. Ia mengatakan, inilah harga bagi siapa saja yang terpilih untuk misi ini. Jika di antara mereka ada yang menginginkannya, maka silahkan kurangi jumlah orangnya menjadi 5 orang saja. Tepat setelah ucapan itu, semua orang saling menyerang satu sama lain, pertanda bahwa masing-masing dari mereka saling menginginkan hadiah itu. Sekarang keadaannya benar-benar kacau, mereka tidak terkondisikan lagi dan bernafsu untuk saling menghabisi. Sang ajudan yang melihat ini sangat terkejut, menanyakan apa yang Song Baek lakukan. Song Baek menjawab bahwa misi yang ia jalankan kali ini sangat berbahaya, hanya yang terkuat yang bisa pergi. Sang ajudan tercengang, mengatakan, tapi bagaimanapun juga ini tidak benar. Bukannya menjawab, Song Baek hanya menghiraukan dan mengingat perbincangan sebelumnya bersama dengan Jeong-il. Saat itu Jeong-il menanyakan, sudahkah Song Baek memutuskan penjahat mana yang akan dipilih? Jika Song Baek mengirim orang yang salah dan orang itu melarikan diri, tentu akan sangat merepotkan. Selain itu, ia dengar banyak yang tidak puas dengan metode pelatihan yang Song Baek berikan akhir-akhir ini. Song Baek menimpali bahwa ia akan menjanjikan pengampunan. Anggota pasukan tersembunyi yang ada di sini alih-alih menjalani hukuman penjara. Jika ia berjanji untuk mengampuni kejahatan mereka, kemungkinan besar ia akan memiliki banyak relawan. Jeong-il mengelus jenggot, mengatakan bahwa itu sama seperti Song Baek. Dari seorang pelayan belaka hingga menjadi anak angkat dan sekarang bahkan mengincar anak kesayangan tuannya.
Mohon untuk tidak salah paham, ia hanya ingin mengatakan kalau pertumbuhan Songbak sungguh mengesankan. Tapi sangat disayangkan, Songbak masih kurang satu hal, tidak memahami sifat penjahat dengan baik. Ia kemudian memperlihatkan sekantong uang, meneruskan bahwa tidak ada yang lebih baik dari ini ketika berhadapan dengan penjahat. Ledersong, gunakanlah dengan bijak. Semakin besar keinginan seseorang, maka semakin kuat pula keinginan untuk bertahan hidup. Tahap pertama adalah memberi mereka setengah dari uang ini dan berjanji membayar sisanya jika misinya berhasil, maka akan meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Kembali di keadaan sekarang pada para pasukan yang masih saling menjatuhkan. Di sisi lain, Songbak mengeluarkan tatapan yang menajam, bergumam bahwa Jeong-el sekilas mungkin tampak tidak penting, tetapi sebenarnya adalah individu yang sangat penuh perhitungan. Jeong-el padahal mempunyai hubungan dengan Jenderal Moyong. Lantas, apakah Jeong-el benar-benar bisa dipercaya? Sebelum gumamnya selesai, tiba-tiba seseorang menyela, memanggil, mengatakan bahwa yang tersisa bukanlah 5, melainkan hanya 1. Apa yang harus mereka lakukan? Pemilik suara ini tidak lain adalah Nohogwan. Ia berhasil menumbangkan semua saingan hingga benar-benar terbaring tak berdaya. Setelah beberapa saat, Songbak kembali ke base camp dibersamai dengan sang ajudan yang sedang bergumam. Tidak peduli bagaimana melihatnya, Songbak hanyalah seorang anak muda yang baru saja beranjak dari masa kanak-kanak. Memiliki sikap yang kasar tetapi mampu mengendalikan penjahat dengan sempurna. Dengar-dengar, Songbak adalah anak angkat dari keluarga Dongbang. Sungguh aneh, cerita macam apa sehingga Songbak yang begitu muda bisa berada dalam posisi ini. Seketika ia menghentikan gumamnya, menyampaikan pada Songbak bahwa ia mempunyai pertanyaan. Songbak pun tidak keberatan dan mempersilahkannya. Sang ajudan menanyakan mengapa Songbak menjadi perwira militer. Sebagai anak angkat keluarga Dongbang, Songbak seharusnya tidak perlu berada di tempat seperti ini. Mendapati pertanyaan itu, Songbak menghentikan langkahnya. Sejenak ia masih berdiam diri, tidak menjawabnya. Sang ajudan yang menyadari ini tentu terkejut, berpikir apakah ia menanyakan sesuatu yang seharusnya tidak perlu. Tepat setelah gumamnya, Songbak angkat bicara, mengatakan karena tidak ada pilihan lain. Ia kemudian menoleh balik bertanya, lantas sang ajudan sendiri kenapa menjadi wakil perwira militer? Sang ajudan pun hanya bisa tercengang ketika menerima pertanyaan itu. Terlebih lagi ketika Songbak menambahkan, bukankah sang ajudan memiliki seorang ayah yang merupakan sarjana utama dan mempunyai saudara laki-laki yang adalah seorang menteri? Sang ajudan sepertinya berasal dari keluarga yang jauh, bahkan tidak ada sangkut pautnya sama sekali dari urusan militer. Ungkapan itu benar-benar membungkamnya. Ia hanya bisa tertegun tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia terheran dan tidak menyangka kalau Songbak tahu banyak tentang latar belakangnya. Seseorang yang biasanya tidak tertarik pada hal apapun selain pelatihan, tidak disangka juga mencari tahu dengan detail tentang identitas pasukan yang dibawa. Sebelum gumamnya selesai, Songbak menyela, menanyakan, apakah yang barusan ia lontarkan adalah pertanyaan yang tidak pantas? Sang ajudan dengan spontan mengacungkan kedua tangan, menjawab, tidak sama sekali. Sambil menatap Songbak, ia pikir Songbak adalah seseorang yang hanya peduli pada tujuan sendiri. Tapi ternyata mungkin ia salah. Ia kemudian mengatakan bahwa saudara laki-lakinya selalu luar biasa sejak masih muda. Alhasil, ia terus-menerus menjadi perbandingan. Ia tentu saja menyukai sang kakak. Tapi ketika sang kakak lulus ujian pegawai negeri dengan nilai tertinggi, entah bagaimana ia kehilangan minat untuk mempelajari sastra. Pada saat itu, ayah dan ibunya sangat memuji saudara laki-laki,
Bahkan semua keluarga juga melakukan hal yang sama, sedangkan ia merasa diabaikan. Karena ia berpikir tidak akan pernah bisa melampaui sang kakak, maka ia memutuskan untuk bergabung dengan militer. Mendengar cerita itu, Sung Baek juga teringat dengan keluarga yang mana saat itu sang ayah selalu memberikan pujian pada Song Yong. Sebaliknya, dirinya selalu mendapatkan marah karena pertumbuhan keterampilannya tidak secepat sang kakak. Mengingat itu, dari matanya menunjukkan sebuah kesedihan. Di sisi lain, sang ajudan dengan sedikit canggung meneruskan bahwa sebenarnya ia ingin menjadi pegawai negeri, tapi dengan keadaan yang sekarang ia juga tidak menyesal. Tiba-tiba ia terkejut karena mendapati Song Baek menepuk pundaknya, memberikan sebuah motivasi untuk tidak boleh kalah dengan saudara laki-lakinya. Sang ajudan yang tidak mengerti menanyakan maksudnya. Song Baek mengatakan bahwa mereka harus mengambil kepala Tajar, sehingga dengan begitu saudara terpelajar sang ajudan akan menghormatinya. Baiklah, ayo berangkat. Sang ajudan tidak menjawab, ia hanya terdiam dengan wajah yang dipenuhi kebingungan. Berpindah di sebuah hutan, terlihat banyak orang sedang bergotong royong mengangkat bubuk mesiu ke kereta kuda. Terlihat bubuk yang mereka muat sangatlah banyak, bahkan tak dapat dihitung dengan jari jumlahnya. Salah seorang pria yang sepertinya adalah mandor lapangan meminta pada para bawahan untuk berhati-hati. Jika tidak, bisa-bisa semua orang yang ada di sini akan binasa. Ia melipat tangan dengan perasaan ragu ketika melihat kinerja yang ditunjukkan para bawahan. Inilah sebabnya ia tidak suka jika bekerja dengan tentara, sebab mereka harus ekstra berhati-hati. Tiba-tiba dari arah sampingnya kedatangan seorang wanita yang menanyakan apakah semuanya sudah dimuat. Wanita ini tidak lain adalah Pojong yang dibersamai dengan dua pengawal. Ini mengejutkan sang mandor. Ia tidak mengira Pojong telah berada di sampingnya. Ia sedikit membungkuk, mengatakan bahwa mereka hampir selesai. Tetapi, jika ia boleh bertanya, apa yang sebenarnya Pojong rencanakan sehingga membawa semua bubuk mesiu ini? Dengan jumlah sebanyak ini, akan bisa meledakkan seluruh gunung. Pojong menyela, membenarkan bahwa mereka akan meledakkan gunung. Sontak itu membuat sang mandor terkejut, menanyakan apakah Pojong serius. Di sisi lain, tidak jauh dari keberadaan mereka, salah seorang anggota regu kematian bernama Gongno memuji bahwa wanita yang berada di hadapannya cukup cantik. Ia lebih tertarik pada Pojong daripada uangnya. Sang rekan yang bernama Jang Oh Sim merupakan pemimpin pasukan bunuh diri, meminta pada Gongno untuk menunggu. Silahkan bersenang-senang setelah misi ini selesai. Sedangkan pria yang berbeda dengan jabatan yang sama bernama Jong Bongdu menanyakan apakah pihak Pojong benar-benar akan memberi mereka pengampunan. Bukankah pihak Pojong bisa saja menyerang mereka dan bahkan melakukan pembinasaan? Gongno mengeluarkan sebilah belati dan memainkannya sambil mengatakan untuk tidak khawatir. Jika itu bohong, maka ia sendiri yang akan membinasakan bajingan muda bernama Song Baek itu. Tiba-tiba sebuah suara terdengar menimpali. Apakah Gongno benar-benar berpikir bisa membinasakan Panglima Song Baek dengan keterampilan yang sangat sedikit? Pemilik suara ini ternyata adalah Nohogwan. Ia melangkah mendekat memaki bahwa Gongno hanyalah orang tidak berakal yang tidak mengetahui tempat di mana seharusnya berada. Gongno mengeluarkan tatapan yang menajam, memperingatkan untuk tidak bersikap sombong hanya karena menang sekali. Jika ia memegang belati di tangan, apakah Nohguan pikir akan bisa mengalahkannya? Sambil memegang gagang pedang, Nohguan menjawab bahwa dengan senang hati ia menerimanya. Akhirnya, ia punya cara untuk membungkam Gongno selamanya. Ucapan itu membuat kemarahan Gongno terpancing, bahkan urat di dahi mulai tampak sambil mengeratkan gigi, menantang Nohogwan untuk segera menyelesaikannya.
Namun tiba-tiba Songbek datang mencibir. Apakah mereka masih belum tahu tempat di mana seharusnya berada? Diperingatkan untuk semuanya agar segera menemui Jeongpal karena dialah yang akan memandu mereka ke Umsan. Jeongpal yang dimaksud adalah pria di rangkulan Songbek yang mengalami gemetar hebat pada sekujur tubuhnya.